Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden Manasari, tidak sebagai presiden Perdana Menteri, tidak sebagai presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. G30S PKI, dusta di ujung nyawa pahlawan revolusi. Adegan penyiksaan di film G30S PKI terhadap pahlawan revolusi bertentangan dengan otopsi yang diperintahkan Soeharto sendiri. Tapi demi kampanye anti komunis, bagian tersebut dihilangkan. Adalah dua harian milik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, yang pertama kali melayangkan tudingan penyiksaan barabarik terhadap para jenderal korban kudeta Partai Komunis Indonesia, termasuk bahwa mata korban dicungkil dan kemaluannya dipotong. Soeharto sendiri dikutip membenarkan adanya indikasi penyiksaan di tubuh korban. Padahal hasil otopsi berkata lain. Otopsi Dr. Kertopati. Selama 8 jam, tim forensik yang dipimpin Dr. Rubiono Kertopati dan Dr. Stomo Cokronegoro bekerja hingga dini hari buat mengungkap penyebab kematian ketujuh jenderal pahlawan revolusi. Hasil otopsi yang dilakukan atas perintah Soeharto sendiri itu kemudian ditemukan lagi oleh sejarawan Cornell University, Amerika Serikat, Ben Anderson. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani dikabarkan tewas di kediaman pribadinya setelah diberontak peluru oleh pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan 1 Dul Arif. Hasil otopsi hanya membenarkan separuh klaim tersebut. Tim forensik cuma menemukan 8 luka tembakan dari arah depan dan 2 tembakan dari arah belakang. Yani diyakini meninggal dunia seketika sebelum jenazahnya diangkut oleh Cakrabirawa. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Hal serupa terjadi dengan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Hasil pemeriksaan menyebut dia mendapat 3 tembakan di bagian kepala dan sebuah luka kecil di lengan. Tidak ada bukti penyiksaan pada tubuh seperti yang ditudingkan oleh Markas Besar ABRI kala itu. Mayor Jenderal M.T. Haryono. Adapun laporan kematian Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono masih menimbulkan teka-teki. Karena tercatat tidak memiliki luka tembakan. Dokter hanya menemukan luka tusukan di bagian perut yang diduga disebabkan oleh bayonet. Luka serupa yang ditengarai tidak fatal juga ditemukan pada punggung dan pergelangan tangan korban yang diduga muncul ketika jenazah dilemparkan ke lubang buaya. Mayor Jenderal Siswondo Parman. S. Parman menderita 5 luka tembakan, termasuk 2 di kepala yang menyebabkan kematiannya. Tim forensik juga menemukan luka atau retakan pada tengkorak, rahang, dan bagian bawah kaki kiri yang disebabkan oleh trauma. Tidak ada yang bisa memastikan penyebab trauma tersebut. Ben Anderson menulis,
pukulan popor senjata atau benturan pada lantai dan dinding sumur bisa menjadi penyebabnya. Letnan Jenderal Suprapto. Letnan Jenderal Suprapto meninggal dunia akibat 11 luka tembakan di berbagai bagian tubuh. Serupa dengan S. Parman, dia juga menderita keretakan tulang di bagian tengkorak dan 3 luka sayatan yang diduga disebabkan oleh bayonet. Keretakan pada tulang korban diyakini sebagai akibat benturan dengan benda tumpul seperti popor senapan atau batu. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Brigjen Sutoyo adalah sosok yang paling ramai dikaitkan sebagai korban penyiksaan PKI. Di dalam film G30 SPKI, anggota Gerwani ditampilkan menyungkil salah satu matanya. Namun hasil otopsi berkata lain. Sutoyo menderita 3 luka tembakan, termasuk 1 luka fatal di kepala dan trauma di bagian lengan kanan. Kapten Pierre Tendian. Serupa yang lain, Pierre Tendian meninggal dunia akibat 4 tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. Dia juga menderita luka dalam di bagian kening dan lengan kiri, serta 3 luka terbuka akibat trauma di kepala. Tidak seorang pun dari tim dokter forensik bisa memastikan indikasi penyiksaan seperti yang ditudingkan Soeharto kala itu. Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.